Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di bawah telapak angin petir, Li Pan mengenakan ekspresi yang sangat serius. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam telapak angin petir dan dia tidak berani sedikit pun lalai. Tangannya tiba-tiba mengepal sebelum cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari emas pada saat ini. Nirvana Golden Body, tanda seorang praktisi Nirvana. Dalam menghadapi serangan kuat dari Lindong, Li Pan telah dipaksa untuk sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas Nirvananya. Cahaya emas mengalir, Yuan Power dengan panik mengembun di tinjunya sebelum dia meninju. Tidak ada yang mewah tentang kepalan ini, tetapi undulasi yang terkandung di dalamnya cukup kuat untuk melukai seorang praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana seperti Liu Yuan. Di bawah perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, tinju emas langsung bentrok melawan telapak angin petir yang sangat besar. Segera, suara keras dan menusuk bergema di alun-alun. Saat suara keras bergema, undulasi mengamuk juga menyebar keluar, langsung mengubah batu-batu menjadi debu, sementara retak terjadi di tanah. Awan debu menyebar dari pusat alun-alun. Ketika debu perlahan-lahan mengendap, saat orang banyak dengan antusias menunggu hasilnya, sosok yang menyeramkan dengan cepat keluar dari dalam. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah di bawahnya akan tertiup menjadi debu. Kerumunan segera berbalik untuk melihat sosok yang tampak mengerikan itu sebelum mata mereka menyusut, karena sosok yang tampak mengerikan itu sebenarnya adalah Li Pan. Adegan ini segera menyebabkan serangkaian suara terdengar dari dalam kerumunan. Di tengah keributan dari kerumunan, wajah Li Pan hijau dengan sedikit ketakutan. Sebelumnya, bahkan setelah dia benar-benar mengeksekusi Nirvana Golden Body, dia masih kalah dengan serangan Lindong. Selanjutnya, sesaat telapak tangan mereka bertabrakan, dia merasakan kekuatan angin buas menembus setiap pori-pori tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Orang itu baru saja maju ke master simbol surgawi. Bagaimana energi mentalnya bisa sekuat ini? Gumam Li Pan, ekspresinya berubah drastis. Sepertinya tahap Nirvana Anda tidak sekuat itu, ucap Lindong. Saat ekspresi Li Pan berubah, sosok Lindong muncul kembali di depan orang banyak. Saat ini, dia melayang di udara, sementara dia memandang rendah pada Li Pan. Setelah pertukaran sebelumnya, dia jelas menyadari bahwa meskipun Li Pan juga ada di panggung Nirvana, dia sangat kurang jika dibandingkan dengan Mu Chen dan Mu Hongling. Sepertinya, dia hanya beruntung ketika dia mencoba untuk menerobos ke panggung Nirvana. Ketika mendengar kata-kata Lindong, ekspresi Li Pan berubah semakin berbisa. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Jangan terlalu arogan. Setelah Anda menyinggung tebing iblis saya, Anda tidak akan lagi memiliki kedamaian," ucap Li Pan. Setelah itu, Lindong tertawa seketika. Guntur bergemuruh di langit sekali lagi, sebelum telapak tangan petir yang tangguh dan buas tiba-tiba terbang menuju Li Pan. Ketika dia melihat situasi ini, Li Pan dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan. Seketika guntur memantul di arena. Ketika mereka melihat Li Pan terus-menerus jatuh kembali karena serangan ganas Lindong, ekspresi semua para praktisi elit kerajaan tebing berubah secara drastis. Tak satupun dari mereka mengharapkan Li Pan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di luar arena, Mo Tei dan yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini. Tak satupun dari mereka berharap bahwa praktisi panggung Nirvana yang mendikte hidup mereka benar-benar tidak berguna di depan Lindong. Li Pan sekali lagi ditiup mundur, namun kali ini dia jelas terluka. Ketika dia mencoba untuk secara paksa menstabilkan tubuhnya, dia segera memuntahkan seteguk darah segar dan sebenarnya ada percikan petir yang terkandung dalam darah merahnya. Tubuh Li Pan telah diserang oleh sejumlah besar kekuatan petir. Li Pan menyeka jejak darah di mulutnya. Dia menatap Lindong yang memandang rendah dia dari atas. Sebelum kemarahan menguasai pikirannya, segera dia berteriak dengan luar biasa, "Siapkan formasi!" Setelah menghadapinya secara langsung, dia jelas tahu bahwa dia bukan lawan Lindong. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk bertarung dengannya sendirian. Segera, praktisi elit tebing iblis dengan cepat menenangkan diri sebelum serangkaian raungan yang dalam meledak. Setelah itu, mereka membentuk formasi besar untuk menghadapi Lindong. Melayang di udara, ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia mendengus. Jika dia mengizinkan mereka untuk membentuk formasi besar, mereka mungkin bisa menjadi masalah besar baginya. Ini tentu saja situasi yang tidak diinginkan.
Oleh karena itu, Lindong segera melambaikan lengan bajunya sebelum sosok merah menyala secepat kilat terbang keluar. Dalam sekejap, itu menerjang kerumunan praktisi kerajaan tebing. Setelah itu, membuat mereka terdorong mundur sebelum mereka memuntahkan darah. "Hati-hati, itu adalah boneka jiwa darah," ucap salah satu praktisi tebing iblis. Ketika dia melihat formasinya mundur, ekspresi Lipan berubah drastis. Tepat saat dia hendak melangkah dan memblokirnya, tanah di bawahnya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, banyak kolom lumpur tajam yang dibungkus dengan mental energi yang tangguh keluar dari tanah, seperti ular berbisa. Energi mental tidak sekuat Yuan Power, namun ia memiliki hal unik yang memungkinkannya untuk mengontrol kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Hal ini membuat Lipan hanya bisa menghindari serangannya dengan menyeramkan. Saat Lipan dipaksa mundur, praktisi elit kerajaan tebing lainnya terluka dan terbunuh oleh boneka jiwa Lindong. Pada akhirnya, hanya upaya gabungan dari dua praktisi panggung setengah langkah ke Nirvana yang mampu menghentikan pembantaian boneka darah. Namun dilihat dari ekspresi pucat mereka, terbukti mereka tidak bisa bertahan lama. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan banyak penonton. Lipan yang terus-menerus didorong kembali oleh Lindong menyadari situasinya. Segera dia dengan paksa menekan sedikit kepahitan di tenggorokannya sebelum dia dengan cepat mundur dan berniat pergi. Kemudian dia dengan dingin berteriak, "Lindong, Anda telah menang hari ini. Namun jangan terlalu sombong. Meskipun ketiga teman Anda telah berhasil melarikan diri, senior Muchen sudah mengejar mereka. Setelah mereka mendarat di tangan kekaisaran tebing iblis kami, Anda akan datang padaku dengan berlutut," teriak Lipan. Setelah itu tanpa ragu sedikit pun, sosok Lipan melintas sebelum dia menuju pinggiran kota Yang. Namun, saat dia berbalik, dia tidak melihat niat membunuh berbisa dengan cepat memancar di mata Lindong. "Apakah kerajaan tebing iblis Anda benar-benar percaya bahwa saya adalah orang bodoh yang sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Anda? Dalam hal ini, biarkan aku mengajari kalian sebuah pelajaran," ucap Lindong melintas sebelum dia langsung muncul di atas Lipan. Saat segel tangannya berubah, energi mental yang agung menyapu seperti badai. Seketika, awan bergetar. "Great Heavenly Thunder Voice," ucap Lindong. Setelah itu, awan badai di langit benar-benar terbentuk menjadi mulut besar sebelum ledakan sonik yang sangat mengerikan turun dan benar-benar menyelimuti Lipan. Meskipun Lipan langsung mengaktifkan tubuh emas nirvananya, seketika suara itu menembus setiap pori tubuhnya dan sepertinya dia bisa mendengar suara ledakan yang terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Segera dia memuntahkan seteguk darah segar. Serangan mematikan ini akhirnya membuat rasa takut melonjak di mata Lipan. Dia akhirnya mulai panik. Sekarang dia tahu bahwa kata-kata yang baru saja dia katakan benar-benar membuat Lindong kesal. "Lindong, jika Anda berani membunuh saya, kekaisaran tebing iblis kami akan memastikan Anda membayar kembali ribuan kali lipat," ucap Lipan berbalik, wajahnya pucat. Mata Lindong dingin sedingin es. Awalnya dia tidak berencana untuk membunuhnya, namun dilihat dari situasi saat ini, sepertinya bahkan jika dia mengalah, kekaisaran tebing iblis tidak akan memaafkannya. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan kejam. "Saya penasaran untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh kerajaan tebing setelah saya membunuh Anda," ucap Lindong sangat suram saat dia melangkah maju. Setelah itu, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya sebelum dia menyentakkan lengannya dan dengan kejam melemparkannya ke arah Lipan. Di luar arena, orang banyak menarik nafas. Mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar berani membunuh seorang praktisi nirvana dari kerajaan tebing iblis. Mata Lipan menyusut. Segera, cahaya keemasan meletus di tubuhnya. Dengan geraman yang dalam, dia tiba-tiba mengulurkan telapak emasnya sebelum dia dengan paksa meraih tombak energi mental itu. Tombak panjang itu menyebabkan percikan muncul di telapak tangannya, sementara rasa sakit yang hebat menyebar. Meskipun demikian, berkat usahanya yang habis-habisan, tombak mematikan itu akhirnya berhenti ketika jaraknya hanya beberapa sentimeter dari dadanya. Ketika dia berhasil mencegat serangan mematikan Lindong, Lipan akhirnya menghela nafas lega. Segera, kilatan beracun muncul di matanya. Setelah dia meninggalkan kota Yang, ia akan mengumpulkan lebih banyak orang dan memburu Lindong seperti seekor anjing. Saat pikiran ini terlintas di benak Lipan, sosok merah menyala segera muncul di depannya. Setelah itu, ia menekan tombak energi mental itu. Akhirnya, di bawah tatapan bingung kerumunan, itu dengan kejam menembus tubuh Lipan sebelum tembus pada belakang punggungnya. Ketika orang banyak menyaksikan darah merah mengalir keluar dari tubuh Lipan, untuk sesaat, pikiran semua orang turun ke dalam kekacauan. Lindong benar-benar telah membunuh Lipan. Berita mengejutkan ini bergema di hati mereka. Lipan bukanlah individu biasa. Ia adalah seorang praktisi nirvana dari kerajaan tebing iblis.
Kerajaan tebing iblis sangat kejam. Oleh karena itu, bahkan beberapa kerajaan tingkat tinggi tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, Lindong benar-benar membantai Lipan. Semua orang di arena sangat menyadari hal ini akan menyebabkan kekacauan besar. Berdasarkan citra kerajaan tebing, mereka tidak akan membiarkan Lindong lolos. Oleh karena itu, Lindong pasti akan memiliki waktu yang sangat menyedihkan di masa depan. Meskipun Lindong mampu menyaingi seorang praktisi panggung Nirvana dan memiliki boneka jiwa, itu tidak cukup untuk dia menahan kemarahan kerajaan tebing iblis. Orang ini terlalu berani, ucap orang-orang dari kerumunan. Wajah Lindong tetap tanpa emosi saat dia menatap Lipan yang dengan cepat kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Gelembung berdarah terus-menerus keluar dari mulut Lipan. Sementara itu, matanya yang hampir tak bernyawa menatap tajam ke arah Lindong sebelum senyuman yang bengkok dan menyeramkan melintas di wajahnya. Ketika Lindong melihatnya tersenyum, dia langsung menyipitkan matanya. Namun sebelum dia bisa mundur, tubuh Lipan mulai membengkak dengan cara yang aneh dan akhirnya meledak dengan keras dan berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu, cahaya berdarah ditembakkan keluar dan terbang ke tubuh Lindong. Lindong, kamu tidak bisa melarikan diri. Di masa depan Anda akan diburu oleh kerajaan tebing iblis saya seperti anjing, ucap suara bergema. Sementara kabut berdarah memenuhi cakrawala, senyum seram Lipan samar-samar memantul di domain ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya menghilang secara bertahap. Ekspresi Lindong dengan lembut menjadi gelap, sementara energi mentalnya dengan cepat memindai seluruh tubuhnya. Akhirnya ia berhenti di suatu titik di dalam tubuhnya, sebelum ia menemukan segel merah yang sangat kecil. Ini adalah metode pelacakan unik dan memungkinkan kekaisaran tebing iblis untuk menemukan Anda, ucap Little Martin terdengar di dalam pikirannya. Bisakah itu dihancurkan? Ucap Lindong bertanya. Agak sulit. Orang itu mengorbankan sisa kekuatan hidupnya untuk membuat segel ini dan tidak akan mudah untuk menghilangkannya. Anda perlu waktu untuk melakukannya, ucap Little Martin berkata dengan serius. Lindong mengerutkan alisnya dengan lembut sebelum dia segera membentangkan punggungnya. Dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan terkejut. Beberapa dari mereka memiliki kekaguman di mata mereka, sementara yang lain memiliki jejak rasa kasihan. Ketika para praktisi elit tebing iblis lainnya melihat bahwa Lipan telah terbunuh, mereka segera tersebar. Lindong tidak menghentikan mereka. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh Lipan. Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan dari kerumunan saat dia melambaikan telapak tangannya. Dia segera menghisap tas Qian Kun dari tanah. Itu adalah milik Lipan. Seorang praktisi panggung Nirvana pasti memiliki barang-barang yang cukup berharga. Saudara Lindong, Anda membunuh Lipan, ucap Motei dan yang lainnya akhirnya pulih. Menurut mereka, pemandangan ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya Lipan adalah anggota dari kerajaan tebing iblis, dia juga seorang praktisi panggung Nirvana asli. Karena sudah ada dendam di antara kita, tidak perlu peduli apakah itu kecil atau besar. Bahkan, jika aku membiarkan Lipan pergi hari ini, kekaisaran tebing iblis tidak akan berhenti menggangguku. Dalam hal ini, aku harus menghapus salah satu senjata mematikan mereka terlebih dahulu, ucap Lindong tersenyum lembut saat dia berbicara dengan santai. Saat ini, ketika Motei mendengar kata-katanya, dia dengan lembut mengangguk. Karena Lindong telah mendapatkan kunci kuno misterius, hanya berdasarkan ini saja, kekaisaran tebing iblis tidak akan membiarkan dia pergi. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang Anda rencanakan sekarang? Ucap Motei malu-malu bertanya. Dia selalu merasa sedikit bersalah karena menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Medan perang kuno begitu luas. Apakah Anda khawatir saya tidak punya tempat untuk pergi? Meskipun kerajaan tebing iblis kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menguasai seluruh daratan, ucap Lindong tersenyum sebelum dia berbalik dan memberitahu Motei. Kalian akan segera meninggalkan kota Yang, bukan? Namun, saya tidak akan bergabung dengan kalian, ucap Lindong. Ketika dia melihat senyum Lindong, Motei diam. Dia tahu bahwa mungkin di masa depan, Lindong akan terus diburu oleh kerajaan tebing iblis. Oleh karena itu, dia pasti akan mengalami masa sulit di depannya. Meskipun dia khawatir tentang Lindong, Motei tahu bahwa jika dia terjebak di sekitaran Lindong, dia tidak akan membantu dan hanya akan menjadi beban karena ia akan mengalihkan perhatian Lindong saja. Saudara Lindong, kata-kata sungguh tidak dapat melukiskan rasa terima kasih saya. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya pasti akan membalas kebaikan ini, ucap Motei dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong. Lalu tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya. Setelah itu, Tang Xuan dan sisanya berbalik. Sebelum mereka pergi, mereka berencana meninggalkan kota Yang. Saat mereka menatap Motei dan yang lainnya, orang-orang di sekitar mereka merasa sedikit hampa.
Kota yang merupakan titik istirahat yang cukup baik. Namun, karena kejadian yang terjadi, itu memaksa mereka untuk pergi. Liu Yuan dan Ling Xi saling melirik satu sama lain sebelum mereka berdua diam-diam menghela nafas. Kemudian mereka berpaling untuk melihat Lindong. Berdasarkan reaksi ramahnya, sepertinya dia tidak khawatir bahkan setelah dia menyerang kerajaan tebing iblis. Mereka agak iri dengan sikapnya dan keberaniannya. Jika Lindong bisa menangani kerajaan tebing ini, dia akan memiliki reputasi yang cukup terkenal di medan perang kuno, dan dia bahkan mungkin dipilih oleh sekte super itu. Pada saat itu, dia akan seperti ikan mas yang melompat keluar dari kolam untuk menjadi seekor naga. Ayo pergi, kita harus meninggalkan kota yang juga. Ini adalah tanah tak bertuan dan kita tidak boleh berlama-lama, ucap Liu Yuan dan Ling Xi menginstruksikan orang-orang mereka sebelum mereka membungkuk pada Lindong. Kemudian mereka memimpin orang-orang mereka dan pergi. Lindong berdiri di tengah arena. Ketika dia melihat orang banyak itu terus pergi, dia tersenyum lembut. Segera dia mengangkat kepalanya, sementara matanya seperti pisau tajam saat dia menatap ke arah langit utara. Meskipun orang lain tidak berani menyinggung kerajaan tebing iblis, saya, Lindong, berani melakukannya. Mari kita lihat seberapa arogannya kalian, gumam Lindong. Beberapa saat setelah Motei dan sisanya meninggalkan Yang City, Lindong bergerak juga. Namun, dia berjalan ke arah yang berlawanan dari Motei dan yang lainnya. Ketika orang banyak melihat sosoknya menghilang ke cakrawala, mereka semua menghela nafas lembut. Tak satu pun dari mereka tahu apakah pemuda ini yang telah mengejutkan seluruh kota yang benar-benar dapat bertahan dari api yang membara dari kekaisaran tebing iblis. Sementara itu, di pegunungan yang tak terputus, di atas puncak gunung, beberapa sosok hitam muncul. Yang memimpin kelompok itu secara alami adalah Mu Chen, yang sebelumnya bentrok dengan Lindong di lembah guntur. Senior Mu Chen, ketiga orang itu terlalu licik. Bahkan setelah beberapa hari, kita masih tidak dapat melihat bayangan mereka, ucap seorang pria berbicara di belakang Mu Chen. Mu Chen dengan lembut mengerutkan matanya. Karena kunci kuno misterius telah berada pada Lindong dan dia saat ini hilang, satu-satunya jalan untuk memaksanya muncul adalah dengan menangkap ketiga temannya dari kerajaan yang sama. Namun, bahkan setelah mencari lama, mereka belum menemukannya. Setelah semua, trio Moling sangat licin, dan meskipun kekaisaran tebing iblis memiliki anggota yang banyak, mereka belum bisa menangkap trio Moling. Saat Mu Chen mengerutkan alisnya, cermin bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam tas Qiankunnya. Melayang di udara, cahaya menyilaukan meletus. Ketika cahaya bersinar itu muncul, kelopak mata Mu Chen berkedut. Di belakangnya, beberapa anggota mereka dengan cepat membungkuk dengan hormat. Lipan telah dibunuh, ucap suara biasa terdengar dari dalam cahaya bersinar itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung menyusut. Segera dia menyadari sesuatu. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah itu ulah Lindong? Benar, sosok bercahaya itu mengangguk-anggukkan kepalanya sebelum berbicara dengan santai. Selama ini, tidak ada yang berani membunuh anggota kami. Selanjutnya, kali ini, dia benar-benar membunuh seorang praktisi panggung Nirvana. Jangan pedulikan ketiga orang itu lagi. Ketika Lipan mati, dia meninggalkan segel darah di tubuh orang itu. Anda semua bisa menggunakan seni rahasia kalian untuk mendeteksinya. Saya ingin kalian pergi sekarang dan mendapatkan kunci kuno misterius dan kepala anak itu. Anak itu telah maju ke Master Simbol Surgawi dan dia cukup terampil untuk menghindari kecelakaan yang tak terduga. Leidia akan menemani Anda, ucap sosok bercahaya itu. Ketika Mu Chen mendengar nama itu, bibirnya berkedut. Segera ekspresi menyeramkan memancar ke matanya. Lindong, Anda benar-benar berani, gumam Mu Chen. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti